Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga yang hadir saat ini menjadi calon-calon pemimpin dunia, menjadi yang laki-laki khususnya menjadi pemimpin Imam Masjidil Haram. Moga-moga yang hadir saat ini menjadi calon-calon presiden, calon menteri, calon gubernur, dan yang jelas calon ibu dan bapak rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Serta moga-moga kita semuanya menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri dhalimin bidhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashiri dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Meneruskan kemarin yang disampaikan oleh Syekhinal Kiram Ustadz Syamsuri terkait dengan Rebo Wekasan, karena beliau ngasih PR kepada saya kemarin untuk menyampaikan amalan Rebo Wekasan yang sesuai syariat Islam. Amalan Rebo Wekasan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi nanti malam itu adalah Rebo Wekasan. Ada yang sempat kemarin saya tahu informasi di daerah Sidoarjo itu ada yang menyerukan Rebo Wekasan itu Selasa kemarin. Seorang Habib, ya tidak tahu apa mungkin lihat kalender ataupun tidak. Kalau lihat kalender itu sekarang ini. Kalau kemarin tidak tahu, kalau hitungannya mungkin pakai hitungan yang lain tidak tahu. Tapi yang jelas Rebo Wekasan itu adalah Rebo pungkasan di bulan Safar. Menurut riwayat di beberapa kitab, tidak banyak itu menyampaikan bahwa Rebo Wekasan atau tepatnya malam Rebo Wekasan itu ada bencana sekitar 320.000 bencana. Pak, apakah betul Pak? Para ulama sepakat itu adalah ilham, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kasaf.
Apakah wajib diikuti? Tidak. Kalau Al-Quran dan hadis, yang hadisnya sahih, harus diikuti, wajib diikuti. Tapi kalau ulama kasyaf, yang itu adalah bentuk pemberian dari Gusti Allah, tidak wajib diikuti. Lah bagaimana Pak? Apakah dipercaya atau tidak? Kalau sudah seperti itu, baginda Rasulullah SAW memberikan saran ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika ada Injil, Taurat, Zabur, sementara kita punya Al-Quran, bagaimana dengan kitab-kitab seperti itu? Beliau jawab, la yukadzibuhu jami'an wa la yusaddiquhu jami'an. Ojo mau benerno kabeh, ya ojo mau salahno kabeh. Sehingga kalau terkait dengan 320.000 ini, iya aja dibenerno kabeh, iya aja disalahno. Nek mau benerno, ya tidak lah. Gusti Allah itu tidak mungkin mengumpulkan penyakit masalah hanya mau rebokasan tok. Bencana masalah itu pasti ada kapanpun dan dimanapun. Nggone dipasno diincerno ras 320.000 ya ndak. Loh apa ya salah? Tidak. Buktinya apa? Ya setiap hari kan ada bencana, ada masalah. Minimal ono PR itu kan ya masalah. Bagi murid kan ya masalah. Ono ndelok murid itu kono wakal, bagi gurune ya masalah. Nah, masalah itu selalu ada. Lah kalau gitu ini dari mana? Itu disepakati oleh ulama menurut riwayat, sejarahnya adalah dari kaum Syiah yang menuturkan dan menyampaikan dari kaum Syiah. Nah, masuk di tanah Jawa itu menjadi kebiasaan pakai hukum yang namanya kaidah fikih al-adah muhakkamah. Segala sesuatu yang sudah biasa itu menjadi hukum. Cuma Islam kemudian meng-create itu mana yang pas, mana yang tidak pas. Understand? Yang pertama, amalan Rebo Wekasan yang perlu dilakukan dan mungkin pas adalah sholat hajat atau sholat mutlak. Nek sholat Rebo Wekasan tidak ada nomenklaturnya. Kalau namanya Rebo Wekasan tidak ada. Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan kalau nomenklaturnya namanya Rebo Wekasan, sholat Rebo Wekasan, maka haram karena tidak ada dari Kanjeng Nabi. Tapi kalau nomenklaturnya namanya sholat hajat, sholat mutlak, sholat awabin, maka boleh. Loh Pak, apa sholat hajat? Sholat kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua hajat kita, semua termasuk hajat untuk dilindungi dari berbagai macam musibah. Itu namanya hajat. Sampean kalau mau kerja, mau nikah, sholat hajat ya roh, muga-muga jenengan paringi jodoh sing sae, pekerjaan yang pas, sholat hajat. Nggone jodone rada akeh, namanya sholat istighosa. Sholat istikhara. Sholat istikhara itu nek sholat ana pilihane padha gantenge, padha hebate, padha alime, pilihane akeh, minimal loro. Ya, nek wis jelas ndak perlu istikhara. Sijine nggo wandeng, alim, pinter, sugih. Sijine mau sugih tok. Sudah jelas, gak usah istikhara. Nek padha alime, padha hebate, istikhara. Understand? Begitu ya sampean, Pak, podo ayune Pak, podo alime, podo anake kiai ini Pak, podo apal alfiyah, apal Al-Qur'an, sudah baru istikhara. Tapi nek siji ketok muslimae, ketok bunyaine, ketok alime, ketok pintere, sijine gak pada pinter cuma menang sugih. Ya sudah ketok pilih sing sugih. Pilih sing sugih. Wah.
nek sugih itu kena dideleki, tapi nek alim ayu iku angel deleki ini. Pernah ada yang mengadu ke saya, salah satu santri ngomong, Ustadz ini saya ada pilihan, kira-kira milih yang mana antara yang ayu terus gak pateo sugih tapi rodok pinter, sijine gak pateo ayu terus rodok sugih, pilih yang mana? Tak sampaikan, pilih sing ayu. Lho kok kenapa pilih sing ayu? Soalnya nek sugih iso deleki, kapan-kapan iso sugih. Nek ayu angel delek aneh. Lah iya lho, karena nanti memperbaiki keturunan. Nggih. Sholat balik mana? Nek sholat nomenklaturnya adalah Rebo Kasan, itu tidak ada, hukumnya haram. Nek nomenklaturnya adalah sholat hajat, sholat mutlak, atau sholat hajat lidafil bala, ada hajatnya maka boleh. Jadi nomenklatur itu punya pengaruh. Sholat awabin, sholat awabin itu biasanya kapan? Dilaksanakan setelah sholat maghrib. Berapa rakaat? 4 rakaat. Siapa yang merutinkan sholat awabin setelah maghrib 4 rakaat, setelah badiah sambung 4 rakaat, maka insya Allah digolongkan dengan orang-orang yang ahli tobat. Nek kober, ya, nek kober, nek senggang, yoga bendino. Kalau saya tiap hari rotok kangelan, sebab habis maghrib harus ngaji. Ya kalau kira-kira pas ada waktu nganggur silahkan. Nih kalian pas tidak ada acara bagus. Oke. Lah Pak, tadi sampaikan Pak Aris sing wedok mbulet ya sudah sholat asar. Jangan. Sampean kok mbulet sholat asar, ya hati-hati. Akhirnya Gusti Allah nanti mbulet no urus sampean. Understand? Ojo, itu wajib. Pokoknya ono sholat nang mbulet hati-hati, elingo. Ya. Nanti digembulet karo Gusti Allah. Terus ojo seneng sholat dewean, ojo seneng. Sampean nek gak kenal dengan saya atau yang kelas 10 itu rata-rata kalau mau ke ruang guru itu jarang sing wani dhewe. Iku rata-rata ngejak koncone. Lah ya wong gak ono apa-apa, ngene ngejak kanca utawa ngadepi pimpinan sapa ngene ngejak kanca kate kendel-kendele ngadep Gusti Allah dhewe bareng. Oh enggak ngadep sing gawe sembarang kali. Betul ya. Jadi kudu jamaah, aja dhewe. Salat dhewe iku gampang diganggu karo setan. Omane jak salat kok mbulet jangan. Oke. Salat Rebo Kasan. Lah Pak, kalau macam-macam baca ini setelah Fatihah baca Al-Kausar sekilan, ya monggo silahkan. Cuma kalau Kanjeng Nabi tidak menyerukan sholat sunnah seperti itu. Kalau dalam beberapa riwayat Kanjeng Nabi hanya memberikan sinyal nek sholat sunnah atau sholat berjamaah itu umumnya pakai Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kecuali sholat subuh rodok dawa. Karena subuh itu sambil menunggu sing gurung melek. Makanya sholat subuh itu cepet-cepetan. Saya di sini itu masih mengerikan. Dalam artian mengerikan itu sholat subuh azan menuju qomat itu cepet. Jadi mungkin sekitar 5 atau 7 menit. Akhirnya ya, di tempat yang lainnya itu masih belum qomat, sini sudah qomat. Oke. Yang kedua membaca doa. Doa apa Ustaz? Doa apa Pak? Sakarep. Ini apal ya, doa keselamatan dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, atau doa yang beberapa ulama menyampaikan tentang masalah dibukanya pintu kebaikan. Contoh doa seperti ini, silakan diambilkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah
وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa Pak? Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, abwabul khair wa abwabul barakah, pintu keberkahan. Orang itu nih wis oleh kebaikan terus oleh barokah, enak tok. Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Barokah itu apa? Ziyadatun nafi'ah, tambahin manfaat. Saya di Maryam manfaatku apa? Oh ternyata saya malah mengecewakan. Oh aku nakal, itu gak ada manfaatnya berarti. Sampai kudu di Maryam ono manfaati. Manfaatnya apa? Ada saya malah menyenangkan guru. Wayai waktunya ngerjano tak kerjakan. Wayai sekolah sekolah. Wayai istirahat istirahat. Wayai belajar belajar. Gak diwali. Wayai belajar malah turu. Wayai masuk malah metu. Itu namanya gak ada manfaati, gak ada barokai. Harus ada barokahnya, manfaatnya. Oke, pintu kenikmatan. Nikmat apa? Sembarang diberi dikai kenikmatan iso urip itu sudah nikmat. Termasuk iso mangan, iso ngombe itu nikmat. Jangan dikira iso mangan, iso ngombe gak nikmat. Nikmat. Sampai apa namanya? Jangan ngucapno alhamdulillah nunggu nikmat sing gede. Oleh Alphard, oleh apa namanya? Rumah mewah atau apa yang mewah, jangan. Itu lucu. Wong mau syukur saja kok repot. Jangan. Wis toh, nikmat makan dan minum itu sudah hebat itu. Iso urip itu nikmat. Banyak loh orang yang ternyata dikira hidup ternyata mati. Kapan hari mbah saya itu biasanya ya seperti itu. Beliau tidur biasanya melek emang. Tidur tidak terasa sang keluarga itu jam 11 minta pipis. Terus dikira ya biasa ngonai. Ternyata jam 3 tidak dilihat mungkin biasa. Habis subuh baru dilihat ternyata beliau sudah kaku. Alias meninggal dunia. Allahumma fillah warhamah wa afiafanha. Itu beliau. Berarti banyak orang tidur itu cepat mati. Hati-hati. Monggo aja sering-sering turu. Mau kelas kok turu. Hati-hati. Iso-iso mati. Makane iso urip iku alhamdulillah. Iso melek iku alhamdulillah. Nek bengi itu turu-turu itu. Saya sering melihat kalau yang masih muda-muda ini, nek bengi gak turu-turu, wah ya pelajaran tuh. Ya Allah. Itu rata-rata rek nom-nom. Ya termasuk Syekh Fadili. Ya, Fadili. Yang berikutnya pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah. Afiah itu ada sehat wal afiyah. Nek sehat ada sehat wal afiyah. Nek sehat itu ya sehat tapi jek iso nglakoni maksiat. Nek afiat iku sehat supaya didono sangka nglakoni maksiat. Itu bedanya itu. Nek sehat iso maksiat. Waya ngaji ngene iki iso ngomong dhewe kok. Iya ta? Nek afiat waya ngaji meneng. Oke. Diminta pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat nabimu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal. Oke, yang ketiga, sedekah. Kanjeng Nabi dawuh as-shadaqatu tadfa'ul bala. Maka biasanya kalau rebuh kasan itu ada sodakoh.
ada orang-orang yang sedekah ya seikhlasnya, silakan. Kenapa? Sedekah iso nolak bala. Kanjeng Nabi dawuh lagi, dawu mardakum bisedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Jadi dia penyakit kok gak mari-mari, berarti kurang sedekah. Sing akeh sedekahe, insyaallah dijauhkan dari mara bahaya. Allahumma amin. Oke. Yang keempat, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran. Maka biasanya kalau Rebo Kasan itu dijak baca surat Yasin. Berapa kali? 3 kali. Mirip koyo nisfu Saban. Bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Membaca Quran itu tidak harus menentukan pas itu. Kapanpun, dimanapun, asal tempatnya pas, waktunya pas, silahkan. Gak oleh maca Quran nanggone jeding. Ngelirone gak oleh. Dadi jejeg karo malaikat tau. Satu iki piye karepe nek toilet kok maca Mas yo apal Quran yo gak oleh nang jeding maca Quran. Silakan dimanapun. Ini seperti ini maca Quran, di kelas maca Quran, silakan, tidak apa-apa. Lupa apa manfaatnya, apa fadilahnya baca Quran? Setidaknya ada 4 fadilah. Dirungokkan, didengarkan. 1, berdimensi pahala. Sopo maca Quran siji oleh 10 Yasin 2 huruf berarti oleh 20. Alif lam mim 3 huruf berarti oleh 30 pahala. Nah Al-Ikhlas ada 19 huruf oleh 190, lumayan. Alhamdulillah. Surat Al-Ikhlas ada 48 ping 10 480. Nek bismillah 19. Oh enak kan? Baca bismillahirrahmanirrahim oleh 19 huruf. Timbangane ngomong ngoceh sakarepe dhewe kaya nang pojok. Makanya aja seneng nggone pojok. Pojok iku nggone setan. Maka silakan sing nang nggone pojok mesti ngomong dhewe. Heran aku. Ya, mesti ngomong dhewe. Ngene iki yo gak ngreken dikandani. Karena nggone setan. Yang kedua, ada dimensi obat. Sopo sing sering maca Quran, insyaallah dapat obat. Janjinya Gusti Allah dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Quran diturunkan sebagai obat. Obat apa? Sembarang. Nek sampean pengen sehat dohir batin, sing rutin maca Quran. Ojo mok rutin maca Quran. Ojo mok rutin maca WA. WA kadang nek kedawan di scroll so wet. Yang ketiga, ada dimensi sehat. Kenapa kok sehat? Loh hebat. Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Gusti Allah, firman-Nya Gusti Allah. Sudah banyak penelitian, apapun dibacakan Al-Quran itu rata-rata dadi subur. Tumbuhan sering diwacana Al-Quran, tumbuhan dadi subur. Menungso sering diwacana Al-Quran, insya Allah tambah subur alias sehat. Kenapa? Ada 3 hal dalam sehat ini. 1 membaca, 2 melihat, 3 mendeng. Hebat. Kalau dalam, mohon maaf, agama Hindu Buddha, kalau kalian melihat Sung Gokong, ya gurunya siapa jenenge? Guru Sung Gokong? Sutong. Itu kan, itu kalau melawan musuhnya kan kemudian ada kotak-kotak gitu kan. Menungsone ndonga maca Quran, ya muncul kotak-kotake, tambah lebih hebat. Cuma kan gak ketok. Lah no TV kan diketokno soalnya karena memang film fiksi. Film yang memang harus seperti itu. Nek kita sebetulnya hebat. Mengenai kalau Kanjeng Nabi nambani orang sakit, ikut diwacana surat Al-Fatihah, terus ditiupkan ke air, terus diminumkan ke orangnya, insya Allah cepat waras. Praktekkan itu, minimal maca Fatihah. Oke, sehat.
sehat. Yang keempat, Al-Quran kalau dibaca itu menjadi nur, jadi cahaya. Orang kalau ahli baca Quran, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, cahayalah rumahmu, cahaya tempat kerjamu, cahaya kamarmu, cahayalah kelasmu dengan baca Quran. Nah, ruangan itu bisa ruangan yang tampak seperti ini, ada yang ruangan namanya hati. Kalau seringkali maca Quran, hati ini insya Allah gampang tuturane. Kok ono wong tuturane angel, berarti jarang kesentuh dengan Al-Quran. Understand? Yang kelima, zikir dan istighfar. Nanti malam perbanyak baca zikir dan istighfar. Terkait dengan istighfar ini, Syekh Hasan Al-Basri ini pernah ditanya oleh jamaahnya ada 3 orang yang tanya, hebat ya Syekh, ngapunten Syekh, kula ndelek ijazah, nyuwun ijazah. Apa ijazahe? Kula niki gak ada masalah Syekh, niki kok kadose udan gak mudhun-mudhun Syekh, niki dos pundi? Ngakeh no istighfar. Orang ini keluar, ganti golongan yang berikutnya. Saya ngapunten, kula gak ada masalah, kula iki gak ada bojo, tapi gak duwe anak. Bojo kula divonis karo dokter mandul. Terus pundi Syekh? Apa kula kudu kawin maneh? Gak, aja kawin maneh. Iku ramutono, tapi gak njaluk nang Gusti Allah ngakehno istighfar. Mulai undur. Yang ketiga, ana maneh, ya Syekh, kula niki kok angel tolek rezeki. Angel sumpek lara kabeh pokoke. Niki napa Syekh? Lho, awakmu kudu ngakehno istighfar. Akhirnya wong telu kerembukan. Mulai jajah apa? Istighfar. Sitoke istighfar, sitoke istighfar. Kok padha ya? Penyakite beda-beda, tapi kok obate padha. Wis ayo anu ae sowan nang gone Syekh Hasan Al-Basri. Akhirnya 3 orang iki sowan. Ya Syekh, kula ngaten-ngaten kok kena apa? Kula niki wiritane sami. Dijawab kali Syekh dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, Gusti Allah dawuh, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Orang yang sering istighfar nang Gusti Allah akan diberikan apa? Yursilis sama alaikum midrara. Diparing Gusti Allah udane banter. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dikai Gusti Allah anak. Dan kemudian wa jalakum anhara, diparing Gusti Allah rizki yang selalu mengalir kayak sungai. Amin. Maka pesan ini tolong diingat-ingat. Sampai nanti kok wangel urip sing istighfar akeh no istighfar nang Gusti Allah. Ya, ndelek bojo kok wangel, duwe anak kok gak metu-metu, termasuk yang mohon maaf SM Maryam ndelek murid kok kaya angel. Ya istighfar sing akeh sapa kabeh wis. Termasuk sing gomik. Istighfar kudu istighfar, aja kemudian ngerasa paling hebat jangan. Istighfar ngaku nang Gusti Allah, banyak hal yang perlu dibenahi. Pun itu ya, istighfar surat Nuh ayat 10 sampai 12 silakan dilihat. Yang keenam, ini yang jadi masalah oleh para ulama, yaitu menulis ayat salamun, ditulis ya di dalam kertas, yang kertasnya itu bisa tulisannya bisa luntur, terus dikum nanggone banyu. Ini kalau ulama-ulama yang keras namanya mujarobat. Ya banyak yang menyaksikan dan baiknya dihindari. Tapi nek sampean percaya ya gak apa-apa. Salamun apa? Ada beberapa salamun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 dalam surat Yasin, salamun qaulam min rabbir rahim, ditulis. 2 surat As-Saffat ayat 79, salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga surat As-Saffat ayat 109, salamun ala Ibrahim. Yang keempat surat As-Saffat ayat 120, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima surat As-Saffat lagi 130, salamun ala Ilyasin. Lagi surat Az-Zumar ayat 73,
salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Yang terakhir surat Al-Qadar, salamun apa Al-Qadar? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ditulis di dalam kertas, terus kemudian dicelupna nanggone banyu sambil baca sholawat. Setelah itu diombe. Tapi saya tidak menyarankan, sebab ini nanti sudah masuk wilayah mujarobat. Sebab kalau para ulama-ulama yang ahli baca Quran, Al-Quran itu bukan jadi mujarobat, tapi Al-Quran untuk dibaca. Maka yang nomor 6 ini, nek sampean percaya silahkan. Tapi umumnya para ulama itu nanti masuk hal-hal yang menjadikan Al-Quran menjadi dukun. Maka baiknya dihindari. Oke, kalau saya sendiri menghindari itu, nanti masuk mujarobat, pertanggungjawabannya rodo angel, ya, pertanggungjawaban di akhirat rodo angel, maka tidak perlu dilakukan. Oke, 1 sholat hajat, sholat mutlak, sholat awabin. 2 sing akeh moco dungo nanti malam. Yang ketiga sodakoh diakei, ya. Yang keempat moco Quran. Yang kelima zikir dan istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Wal 'asri bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun qadimun la yumallu تنزه عن قول وفعل ونيات بأستفي من كل داء ونور دليل للقلب عين تجاني وخيراتي فيا رب بسر حروفه ونور qalbi wa sam'i wa muqaddati. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa